Purbaya belak-belakan, era SBY rakyat makmur dibandingkan era Jokowi meski tak banyak infrastruktur. Pak Purbaya bandingkan ekonomi zaman Jokowi dengan zaman SBY. Beliau mengatakan, ya di zaman SBY meskipun tidak banyak bangun infrastruktur tapi rakyatnya makmur, ekonomi tembus di 6%. Tapi di zaman Pak Jokowi, ya kan ekonomi melambat mentok di 5%, ya meskipun banyak bangun infrastruktur. Nah, inilah fakta yang harus Anda terima, ya meskipun ada sebagian kelompok yang tidak terima, tapi itulah faktanya. Ya, fakta selanjutnya apa? Pak Jokowi ini 10 tahun menjabat mewariskan hutang yang sangat jumbo. Saat Pak SBY menjabat di 2014 terakhir, ya, peralihan ke Pak Jokowi, ya, hutangnya itu baru 2.600 triliun. Tapi sekarang per November 2023, bayangkan, hutang Indonesia berapa? 9.041 triliun. Kenapa hutangnya kok bisa bengkak, Bang Tony? Ya itu tadi kan, Pak Jokowi ngutang buat bangun banyak infrastruktur. Ya nanti videonya saya tampilkan ya, video Pak Purbaya bahas ini ya. Bangun tol laut lah, tol apalah, bandara lah, apalah. Nah, ya kan jadi bangun tapi duitnya dari ngutang. Ketika sudah jadi, ya gak bisa dikelola lagi, tata kelolanya salah lagi. Akhirnya apa? Ngemis-ngemis lagi pakai uang APBN. Yang contoh kecil kereta cepat Jakarta Bandung itu kan punya utang 116 triliun. Ya Kementerian Keuangan nggak mau lah ya bayar pakai APBN, ya kan gitu. Ya kan selama udah jadi kan rakyat juga bayar kan buat beli tiketnya, buat kecuali gratis. Sekarang bangun tol kemana-mana tetap bayar kan, ya tetap jadi nggak ada gitu ya. Kecuali ya Pak Jokowi ngutang bangun tol, rakyat nggak bayar gitu, juga masalah. Tapi kan ini uangnya tetap aja lari ke investornya, ke yang ngutangin. Ya sama aja itu mereka beli, ya kan, beli lahan-lahan kita buat dijadikan ladang bisnis. Ya itulah faktanya bos, ya mau gimana lagi ya. Nah sekarang kita ngomong pertumbuhan ke depan, ada kebijakan fiskal, moneter, ada juga ekonomi investasi. Ini penting. Orang kan bilang gimana lo bisa ciptain pertumbuhan ekonomi 6% lebih dalam waktu singkat. Kita lihat sejarah pada waktu itu SBY bangun infrastruktur enggak kan? Pak Enggar juga nggak banyak bangun rumah waktu itu kan. Gaya aja dia banyak bangun rumah, nggak bangun dia. Sedikit. Tapi tumbuhnya 6% ekonominya. Rakyat juga lebih makmur. Di masa SBY itu PDB per kapita dari awal sampai itu naiknya 3 kali lipat loh. Anda nggak sadar aja, masih maki-maki dia. Kalau ekonom ngerti. Terus, tapi pada waktu itu kredit growth tumbuh 22% karena kebijakan moneternya suportif ke ekonomi. Boleh dibilang swastanya yang mendorong. Itu yang sisi moneter saya hitung dampaknya ke private sector. Zaman Pak Jokowi dia bangun semuanya, dibangun tol lah, tol laut, tol ini, tol bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya, karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan, gua nggak boleh nyinggung nih, banyak media sih, nggak apa-apa lah, cenderung terlalu ketat. Akibatnya private sektornya nggak tumbuh dengan optimal. Ya tumbuhnya cuma 5%. Kalau kita gabung gimana? 20 tahun kita kan tahu, 10 tahun pertama mesin swasta, 10 tahun kedua mesin pemerintah. Ini 6, ini 5. Kalau saya gabung, saya punya modal 6, tambah dampak yang 5 ini. 6 lebih dikit, nggak terlalu sulit. Dengan mengubah kebijakan tadi, belum merubah struktur ekonomi, belum merubah ekonomi inflasi yang signifikan, belum. Nggak banyak yang tahu itu, karena nggak banyak ekonom yang sepinter saya rupanya. Itu katanya nggak boleh ngomong gitu ya, sorry itu off the record yang saya. Dulu saya memimpin kurang apa, dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup. Saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya, mungkin
Tapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin, tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Artinya saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik terus, bukan meroket. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, November itu gini-gini. Final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Guys, kalian udah tahu belum di sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus kemarin, di dalam pidatonya Pak Jokowi mengatakan akan menaikkan gaji ASN sebesar 8% di tahun 2024 besok. Seperti apakah perbandingan kenaikan gaji ASN era SBY versus Jokowi? Sini, ayo kita bahas di sini. Data dan fakta berbicara ketika era kepemimpinan Presiden SBY. Selama 10 tahun Presiden SBY mengeluarkan kebijakan menaikkan gaji PNS sebanyak 9 kali di era kepemimpinannya selama 10 tahun. Jadi bisa dibilang hampir setiap tahun Bapak SBY menaikkan gaji PNS. Catat di tahun 2004 dan juga 2007 SBY menaikkan gaji PNS sebesar 15%. Di tahun 2008 ada 19,5%. Kemudian di tahun 2009 14,29%. 2010 sebesar 5,29%. Di tahun 2011 sebesar 7,31%. Di tahun 2012 sebesar 7,23%. Kemudian di tahun 2013 dan juga 2004 sebesar 5 dan 6%. Sementara itu di kepemimpinannya Pak Jokowi selama 2 periode hanya menaikkan gaji PNS sebanyak 3 kali. Dan besaran kenaikannya pun nggak banyak, hanya sekitaran 5-8%. Dari data ini aja Presiden Jokowi kalah telak dari Pak SBY. Lagi dan lagi Menteri Purbaya ini ya mengeluarkan statement yang kontroversial. Kali ini ya beliau ini membandingkan ekonomi di zaman Pak SBY dan Pak Jokowi. Menurut beliau di zaman Pak SBY ini pembangunan infrastruktur memang tidak terlalu masif, tapi menurut beliau rakyat lebih makmur. Salah satu indikatornya kenapa beliau bisa mengatakan rakyat lebih makmur, karena pertumbuhan ekonominya lumayan tinggi di atas 5%. Nah, kalau di zaman Pak Jokowi ini kan pembangunan infrastruktur memang sangat masif ya. Di mana-mana dibangun tol, dibangun jembatan, dibangun jalan. Tapi menurut beliau pertumbuhan ekonominya ini stuck banget di angka 5% ke bawah. Tapi untuk sebuah negara, infrastruktur itu memang penting ya. Ekonomi bisa berputar, ekonomi bisa berjalan kalau infrastrukturnya juga mendukung. Kalau jalan-jalan bagus, jalan-jalan mulus, semuanya tersambung, pasti perputaran barangnya juga akan lebih cepat dan perputaran ekonominya juga akan berjalan dengan baik. Tapi tentu saja pembangunan infrastruktur ini harus sesuai dengan kemampuan negara. Kalau misalnya dipaksakan sampai mengorbankan sektor-sektor yang lain, tentu saja rasanya kurang bijak. Apalagi kalau sampai memaksakan diri membangun tapi tidak melihat kemampuan ekonomi negara. Dan tentu saja salah satu caranya untuk membiayai pembangunan itu adalah dengan cara berhutang. Kalau hutang meningkat, tentu saja beban negara untuk membayar atau mencicil itu kan meningkat juga. Salah satu cara paling cepat untuk meningkatkan pendapatan negara adalah ya menaikkan pajak. Tentu kenaikan pajak ini adalah hal yang paling tidak disukai oleh masyarakat Indonesia karena mungkin akan membebani mereka. Tapi apapun itu ya, dua presiden kita ini, Pak Jokowi dan Pak SBY, adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sudah berjasa buat negara ini. Jadi tetap kita hormati. Mereka punya plus dan minus masing-masing. Jadi mungkin ya tidak bisa dibanding-bandingkan. Mungkin hal-hal yang baik dari kepemimpinan Pak SBY dan hal-hal yang baik juga dari kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa diambil dan diteruskan oleh Pak Prabowo, sehingga mungkin tetap membangun tapi dengan tetap memperhatikan kemampuan negara untuk membangun tersebut. Jangan sampai pembangunan ini mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi.
Ya kemarin tuh Pak Purbaya Yudi, Menkyu terbaru kita itu sudah melakukan RDP perdananya dengan DPR, membahas berbagai macam hal, dan saya tertarik meng-highlight beberapa poin ya. Di antaranya itu beliau menjelaskan bahwasannya di perekonomian di zaman PSBY itu mampu bertumbuh pesat 6% ke atas, jauh lebih bagus daripada perekonomian di zaman periode Pak Jokowi yang hanya tumbuh di bawah 5%. Itu karena ditopang oleh private sector. Pak SBY itu melakukan kebijakan-kebijakan yang mampu menumbuhkan perekonomian di private sector, sehingga private sector itu mampu menopang perekonomian negara kita. Sementara Pak Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Bahkan beliau di rapat tersebut menjelaskan segala bentuk infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, yang kita tahu ya ada diantaranya dibangun dengan pinjaman dan hutang, itu tidak mampu menumbuhkan perekonomian di negara kita. Itu tidak mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di negara kita. Dan jauh sebelum Pak Yudi menjelaskan hal tersebut di RDP, saya sudah membuat konten khusus ya terkait dengan perekonomian di zaman Pak SBY dan di zaman Pak Jokowi. Saya sudah buat konten yang menjelaskan kenapa perekonomian di zaman PSBY itu jauh lebih bagus, kenapa rakyat jauh lebih sejahtera di zaman SBY daripada di zaman Pak Jokowi. Kalian bisa tonton, ini saya pin di video pertama. Dan beliau juga meng-highlight, Pak Yudi juga meng-highlight terkait dengan program MBG makan bergizi gratis. Dia sepertinya melihat bahwasanya program ini tidak terserap dengan baik dan akan melakukan kontrol dan evaluasi di program tersebut. Dan bagi saya sepertinya Pak Yudi ini orang yang straightforward ya. Saya senang karakter politisi, karakter pemimpin yang modelan terus terang belak-belakan apa adanya. Kalau memang ini bagus dijelaskan bagusnya apa, kalau memang buruk kita perbaiki dan dijelaskan keburukannya apa. Dan itu bagus, itu jauh lebih baik daripada karakter Menkyu kita sebelumnya. Dan kedepannya saya mau melihat terkait dengan kebijakan insentif kendaraan listrik yang akan kadaluarsa di akhir 2025 ini. Apakah Pak Yudi ini melanjutkan insentif kendaraan listrik di tengah kesulitan perekonomian ataupun keterbatasan APBN? Pak Jokowi termasuk juga Pak SBY, contoh klasik dari the Indonesian Dream. Seorang, kalau Pak Jokowi dari seorang wali kota kecil, bukan ibu kota. Kalau Semarang ibu kota provinsi, Solo bukan ibu kota provinsi. Lalu bisa jadi gubernur, jadi presiden. Pak SBY anak Pacitan. Anak letnan ya. Anak letnan, anak Pacitan, kota terpencil di Indonesia, masuk tentara, lalu berhasil jadi tentara, jadi menteri, jadi presiden. Ini juga kita memperluas rekrutmen politik kepemimpinan di Indonesia. Dan berhasil. Jadi presiden bukan karena didukung militernya, tapi karena bikin partai sendiri. Betul, bikin partai sendiri, bukan mau ngambil partai orang lain. Kalau Ibu Mega memang ada presiden, tapi ini dua orang ini, Pak Jokowi sama Pak SBY, ini betul-betul anak orang kecil. Nah, tetapi dalam proses kekuasaan, berjalannya kekuasaan, saya rasa konstitusi kita maupun juga undang-undang kita masih kurang memberikan rambu-rambu bagi bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Itu kira-kira, sehingga rambu-rambu apa misalnya? Tentang misalnya ini kan misalnya rambu-rambu tentang 2 periode. Masih sempat ada perdebatan tentang kenapa tidak bisa 3 periode kan segala macam. Padahal jelas-jelas ada di konstitusi. Kalau mengatakan, kalau sempat Pak Jokowi mengatakan begitu. Kalau orang bicara presiden 2 periode, terus ada yang bilang lagi juga presiden boleh 3 periode. Kenapa salah? Jadi harusnya kira-kira kalau pejabat publik yang disumpah taat pada konstitusi mengatakan ingin mengubah konstitusi, sebenarnya dia harusnya udah mundur dulu ya. Karena konstitusi mengatakan 2 periode. Konstitusi tidak ada yang mengatakan 3 periode. Jadi ketika seorang disumpah menjadi presiden, dia taat pada 2 periode itu, bukan entertain orang-orang yang mau mendukungnya 3 periode. Terus ada nih yang komen nih, katanya di era Pak Jokowi katanya pembangunan merata. Kalau gitu yuk kita bahas pembangunan jalan di setiap pemerintahan presiden sejak tahun 1999 hingga 2020. Pemerintahan Jokowi memang berhasil membangun jalan tol paling panjang di antara presiden lainnya. Dari total 2.499,06 km jalan tol yang beroperasi di Indonesia, sepanjang 1.569 km atau 63% dibangun saat kepemimpinannya Jokowi. Namun pembangunan jalan tol tidak diimbangi dengan pembangunan jalan raya yang dapat dilewati secara gratis. Jalan yang dibangun saat Jokowi menjabat masih kalah panjang dibandingkan dengan panjang jalan yang dibangun selama Presiden SBY menjabat. Ini nih grafiknya ya guys ya.
selama SBY menjabat tercatat total ada pembangunan jalan sepanjang 144.825 km dan ini terdiri dari 11.804 km jalan nasional, kemudian ada 13.403 km jalan provinsi dan 119.618 km jalan kabupaten kota. Panjang jalan yang dibangun ini jauh lebih panjang dari pembangunan di zamannya Presiden Joko Widodo yang baru mencapai 19.293 km nih ya datanya ya. Nih datanya. Jalan nasional yang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah pusat bahkan hanya terbangun sepanjang 592 km selama periode Jokowi. Nih guys ya, jelas ya data dan fakta bahwa ternyata pembangunan jalan di eranya Pak Jokowi versus Pak SBY masih lebih banyak pembangunan di era Pak SBY. Jadi gimana dong nih sesuai data dan fakta terkait kenaikan gaji PNS di eranya SBY versus Jokowi? Pak Jokowi jelas kalah telak dari Pak SBY. Terus kalau terkait pembangunan, Pak Jokowi juga kalah telak dari Pak SBY. Belum lagi terkait kepedulian masing-masing presiden kepada tenaga honor. Jelas Pak Jokowi kalah telak dari Pak SBY. Pak SBY di era kepemimpinannya berhasil mengangkat 1,1 juta tenaga honor menjadi PNS tanpa tes. Sedangkan Pak Jokowi, kita lihat sendiri aja beritanya kayak apa sekarang ini. Jadi udah jelas ya guys ya terkait kepedulian kepada rakyat di era kepemimpinannya Pak SBY versus Pak Jokowi. Jelas Pak Jokowi kalah jauh dari Pak SBY. Dari hal-hal kecil seperti ini aja kita bisa lihat presiden mana yang paling peduli kepada rakyat kecil dan pemimpin yang mana yang hobinya pencitraan. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa viral di media sosial. Pasalnya Purbaya menyebut ekonomi era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih makmur dibandingkan era Joko Widodo (Jokowi). Perbandingan tajam 2 dekade kepemimpinan ekonomi Indonesia itu disampaikan Menke Purbaya dalam acara Investor Daily Summit 2025 pada Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Menurut Menke Purbaya, era SBY tahun 2004 sampai tahun 2014 ekonomi lebih sehat karena digerakkan sektor swasta dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6%, uang beredar 17%, dan kredit 22%. Sementara era Jokowi, tahun 2014 sampai tahun 2024 justru terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, uang beredar 7%, dan kredit di bawah 10%. Diakui Purbaya, di zaman SBY rakyat cukup makmur karena tak banyak membangun infrastruktur. Zaman SBY meski tak banyak bangun infrastruktur, rakyat makmur, ujar Purbaya dalam Investor Daily Summit 2025. Sementara itu, Purbaya mengakui mesin ekonomi era Jokowi pincang karena swasta lamban bergerak dan pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi. Disampaikan Purbaya, di era Jokowi perbankan harus berhenti karena kebijakan di sisi keuangan cenderung terlalu ketat. Sehingga di beberapa sektor tak berhasil tumbuh dengan optimal.